Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Lutfi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teks prosedur kompleks kelas 11. Lebih jelasnya yaitu materi tentang struktur teks prosedur kompleks. Ya, bagaimana penjelasannya? Silakan disimak. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi terbaru atau materi terbaru dari saya tentang teks prosedur kompleks. Baik, kita lanjut. Nah, struktur dari prosedur kompleks. Yang pertama ada tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Apa saja penjelasan dari ketiga struktur tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu tujuan. Tujuan adalah bagian yang berisi pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks. Ya. Jadi yang pertama, struktur yang pertama adalah tujuan, yang artinya bagian yang berisi pengantar mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks. Nah, pengantar di sini dimaksudkan yaitu informasi untuk mengawali. Ya, bisa tentang pengertiannya, kemudian tujuannya, dan lain sebagainya. Intinya di dalam tujuan ini yaitu informasi yang disampaikan tentang pengantar atau informasi yang mengawali topik yang akan dijelaskan dalam teks. Tentunya yang ada kaitannya dengan penjelasan secara umum. Begitu ya. Baik, lebih jelasnya mari kita simak contoh dari tujuan sebagai berikut. Nah, di sini saya mengambil contoh pembuatan KTP, kartu tanda penduduk. Tentu kalian sudah mengerti ya, sudah paham dengan kartu tanda penduduk. Nah, untuk di bagian tujuan ini, mari kita simak bersama. Di sini sudah ada kutipan dari tujuan kartu tanda penduduk. Bagian struktur yang pertama, yang berisi kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Adapun prosedur untuk membuat eKTP tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya di sini yaitu informasi awal atau pengantar sebelum masuk ke tahapan-tahapan. Nah, di bagian tujuan ini adalah informasi awal, informasi pengantar yang menjelaskan secara umum tentang topik yang akan dibahas. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu tentang kartu tanda penduduk. Baik, sudah jelas ya? Baik, mari kita lanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah. Ya, apa itu langkah-langkah? Langkah-langkah adalah bagian yang berisi tahapan perincian, petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Nah, ini adalah inti dari teks prosedur kompleks ya, yaitu langkah-langkah. Bagian yang berisi tahapan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Nah, jadi di sini nanti akan disajikan informasi yang di situ memuat tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut. Nah, saya masih menggunakan KTP, kartu tanda penduduk. Nah, di sini berisi langkah-langkah dalam pembuatan KTP. Ya, mulai dari syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke proses pembuatan kartu tanda penduduk sampai KTP itu jadi. Nah, di sini ada satu, yaitu syarat umum yang harus dipenuhi oleh Anda sebagai pembuat KTP. Anda harus berusia 17 tahun dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada beberapa syarat khusus dalam pembuatan eKTP. Antara lain sebagai berikut, Anda belum pernah melakukan perekaman eKTP dimanapun karena satu orang hanya diperbolehkan melakukan satu kali perekaman saja. Nah, di sini langkah-langkah dalam pembuatan KTP. Kemudian langkah-langkah yang selanjutnya yaitu yang ketiga, setelah memenuhi persyaratan pertama dan kedua, silakan Anda datang ke kecamatan daerah Anda. Kemudian yang keempat, setelah sudah sampai di kantor kecamatan,
silakan Anda masuk ruang pembuatan eKTP. Kemudian yang kelima, apabila nomor Anda dipanggil, segeralah menuju loket yang ditentukan. Langkah-langkah yang selanjutnya yaitu setelah masuk ke loket dan petugas siap melayani, silakan tunjukkan surat pemanggilan pembuatan eKTP kepada petugas. Kemudian yang ketujuh, setelah petugas memeriksa data, mengambil foto, tanda tangan, dan scan retina mata, petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari. Dan yang terakhir yaitu eKTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Nah, jadi inilah langkah-langkah yang menjadi bagian dari struktur yang kedua dalam pembuatan kartu tanda penduduk. Ya, ini sangat mudah dipahami karena dalam keseharian kita tentu kita juga pernah dan bahkan sering mengalami yang namanya langkah-langkah atau melakukan sebuah kegiatan yang di situ ada urut-urutannya. Bahkan ketika kita masak nasi, kita menghidupkan kompor, menghidupkan komputer, menyalakan kipas dan lain sebagainya, itu tentu ada langkah-langkahnya. Ya, termasuk dalam pembuatan kartu tanda penduduk. Baik, kemudian yang terakhir yaitu struktur penegasan ulang. Yaitu bagian yang berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, di sini sebagai penegasan ulang ya, yang terakhir ini, yang isinya adalah harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, di sini bisa opsional untuk penegasan ulang ini, bisa ada, bisa tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Di bagian penegasan ulang masih tentang kartu tanda penduduk. Nah, di sini kutipannya itu bagi yang sudah memenuhi syarat dalam pembuatan KTP diharapkan untuk segera membuat KTP agar identitas diri tetap terjaga dimanapun berada. Nah, karena pentingnya KTP ini bagi yang sudah memenuhi syarat semuanya segera membuat KTP karena penting sekali untuk memiliki KTP, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memiliki identitas yang jelas dan baik. Itu bagian penegasan ulang. Ya, bagaimana sudah paham ya struktur dari teks prosedur kompleks? Ya, mari kita ulang kembali. Ada 3. Yang pertama tujuan yang berisi pengantar, kemudian langkah-langkah yang berisi tahapan-tahapan rincian petunjuk, kemudian penegasan ulang yang berisi manfaat atau harapan ketika melakukan langkah-langkah tersebut. Nah, sangat mudah bukan untuk dipahami struktur dari teks prosedur kompleks. Yang bisa saya sampaikan materi struktur teks prosedur kompleks. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.